Oke, jadi di sini kita bakal belajar cara membuat peta topografi, peta kemiringan lereng atau slope, peta aspek, sama penggunaan dari Arcsyn untuk visualisasi tiga dimensi. Di sini kita pakai software ArcGIS, yang mana untuk komponen ArcGIS sendiri kita bakal gunain ArcMap yang ini sama Arcsyn yang nanti kita bakal gunain untuk visualisasi tiga dimensi. Oke, langsung saja kita buat peta topografi. Hal yang pertama yang dilakukan adalah kita harus menyamakan uh, koordinat sistem dari layers dengan tempat yang kita akan buat. Kita bisa gunakan ini projected coordinate systems, terus pilih yang UTM, pilih yang WGS 1984, Southern Hemisphere, lalu pilih yang 49S. Terus nanti add favorite saja biar nanti nggak nyari-nyari ulang kalau pakai lagi. Kalau sudah, kita bakal masukin data DEM. DEMNAS yang di-download sudah di-download, yaitu DEMNAS 62 ini. Kita add aja. Nah, di sini DEMNAS ini belum memiliki koordinat sistem yang cocok. Jadi kita bakal berikan sistem koordinat dengan cara klik search di sini. Atau kalau belum ada di window terus sini search. Kita klik event projection. Pilih yang data management. Terus input datasetnya adalah DEMNAS ini. Kita bisa drag atau klik tanda panah yang ke bawah ini. Terus yang ini coordinate sistemnya pilih yang Geographic Coordinate Systems World yang WGS 184. Ini atau favorites juga. Kalau sudah, kita klik OK aja. Kalau sudah berhasil, dia bakal muncul yang di pojok kanan bawah seperti ini. Setelah itu kita bakal membuat cuffling. Kita klik rectangle. Kalau belum ada toolbar ini, kita ke customize. Terus toolbars, klik yang nih, drawing. Gitu. Pilih yang ini, rectangle. Lalu buat asal aja di sini. Kita bakal klik kanan, terus klik properties. Nah, kita mau misal couplingnya 5 kali 5 kilo. Jadi widthnya 5.000 meter, heightnya 5.000 meter. Anchor point-nya yang tengah aja. Ini simbolnya bisa kita ubah. Fill color-nya no, terus outline color-nya merah. Ini gede ini. Oke, kalau udah, ini kita taruh di bebas tempat di mana. Tapi di sini kita belajar, jadinya kita bakal taruh di tempat yang memiliki elevasi kontur yang tinggi. Kita misal di sini aja, di pojok kanan atas ini. Nah, di sini, kalau udah di sini kita bakal convertnya jadi graphics atau jadiin shape file. Caranya adalah ini diklik, terus klik tulisan drawing ini, pilih yang convert graphics to pictures. Ini di checklist, terus oke. Okay. Ini di yes. Kalau sudah, ini bakal muncul di sini convert graphics. Kita ubah namanya aja jadi cuffling. Nah, sini kalau berhasil, kalau diklik nih dia nggak bakal muncul lagi kayak tadi. Nah, oke, bisa kita zoom. Kalau misalnya di kalian ngezoomnya itu masih kebalik, kalau kayak kursornya maju, dianya mundur, kursornya mundur, argisnya maju, klik ini, customize, terus art map options. Di bagian roll forward ini, pilih yang zooms in. Oke, kalau udah kita bakal klik data dem-nya segede hanya cufflingnya aja. Ini kan masih gede banget nih data dem-nya. Pilih yang data management, di drag, terus yang cuffling juga di drag. Inputnya demnas, outputnya cuffling, terus oke. Okay. Ya kalau udah dia bakal muncul di sini. Kita ubah namanya, double klik atau klik kanan properties. Ini dem clip. Oke, ini kalau udah nih checklist aja, kita bakal zoom to layers biar enak. Nah, setelah ini kita bakal buat topografinya, konturnya. Kita search,
Kita pilih tools, contour with barriers. Yang ini. Terus input rasternya adalah yang dem clip, input dari featuresnya yang cuffling. Terus contour intervalnya kita sesuaikan dengan skala yang mau kita pakai. Misal skala di sini 25.000. Berarti untuk contour intervalnya adalah 25.000 dibagi 2.000. Hasilnya adalah 12,5 ya. 12,5. Nah, indeks konturnya adalah kelipatan dari kontur interval. Kita mau agak jarang aja ya. Jadi misalnya kelipatan um, kelipatan 6 boleh. Jadinya 75 indeksnya biar nggak terlalu rapat. Kalau udah klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian checklist saja. Ini bakal konturnya seperti ini nih. Nah, ini kita bakal simbologiin. Kita bakal buat dia sebagus mungkin. Kita ke simbologi, di kategoris. Value fieldnya pilih yang type. Terus add all values. Nah, ini ada yang 505,94. Yang banyak ini adalah counter interval, yang banyak. Yang sedikit ini adalah indeksnya. Kita yang satu dulu, double klik di sini. Kita pilih yang contour bathymetric primary. Yang dua ini yang indeks yang tebal. Berarti yang sebelahnya nih, contour bathymetric index primary. Nah, kalau kita apply, nah, dia bakal muncul dua garis yang berbeda. Ada yang tebal dan yang tipis. Yang tebalnya yang indeks tadi. Yang 75. Beda ketinggiannya. Terus kita pilih labels, kita bakal munculin si ketinggian konturnya, tapi hanya di yang indeks aja. Caranya tuh adalah klik ini, label featuresnya di checklist, metodenya di find classes, SQL query-nya diklik, double klik, ini yang klik sekali, ini double klik. Kayak gini harus sama, persis kayak gini. Nggak boleh diketik dari keyboard ya. Kalau udah klik OK, placement properties-nya kita bisa on the line, ini di checklist, terus checklist yang on the line, terus ke simbol, ke edit simbol, di bagian masknya yang halo, boleh satu aja. Nah, oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bakal masukin elemen-elemen dari peta topografi seperti jalan, sungai, dan batas administrasi. Caranya adalah klik ini, add data. Di bagian RBI Purbalingga, pilih yang administrasi desa AR, terus jalan, yang minimal ya, minimalnya perlu banget, minimal harus ada ya. Kalau mau tambahin yang lain juga terserah, silakan. Setelah itu kita pilih yang sungai. Sungai AR kalau ada, sungai LL juga. Sungai AR ini adalah bedanya, kalau AR adalah area. Jadi sungai-sungai yang gede itu nanti bakal membentuk kayak area gitu. Di luasannya besar. Kalau yang LL ini cuma garis, nggak kayak area. Kalau kita udah, klik add aja. Oke, kalau kita tes dulu, ada nggak di kafling kita sungai yang AR yang gede? Nah, ada ya yang ini. Ini sungai AR-nya. Kita pakai berarti. Oke, kalau sudah, ini kita karena masih menjorok keluar kafling, kita bakal klik biar dia se-kafling gedenya. Lihat saja, oke. Kita bisa ke geoprocessing, klik clip, atau bisa di search, terus klik ketik, clip, pilih yang ini, analyze. Kita pakai yang cara pertama dulu, yang clip ini. Terus yang sungai AR pertama. Nah, yang klip ini ya, yang baru, yang ini kita hapus saja. Kita pakai cara kedua yang dari search, yang analisis. Pilih yang dari sini nih, misal jalan ya, yang jalan. Oke, ini jalan udah. Ini bisa dihapus.
Selanjutnya sungai, terus terakhir batas administrasi. Ini dihapus aja yang sebelum diklik. Oke, ini bisa kita ubah warnanya ya. Kita klik yang di simbolnya ini gambarnya. Ya, lake aja. Terus yang jalan, yang sungainya biru. Batas administrasinya, fill colornya no color, outline colornya warna hijau. Ini no color aja. Big sky itu kita samain sungai AR sama L-nya, LN-nya. Oke, kalau udah, ini adalah hasil klipnya ya. Kita memunculin nama-nama desanya dari batas administrasi desa ini. Sebelumnya kita ubah nama dulu aja biar enak. Ini generalnya, di bagian general kita ubah namanya. Jalan. Hmm, administrasi. Oke. Untuk tata letaknya adalah di bawah kontur adalah sungai, lalu di atasnya adalah jalan, terus baru terakhir administrasi desa. Gitu. Oke, kalau udah, ini kita bakal munculin nama desa, klik kanan, properties atau double klik sama aja. Terus di bagian labels, kita centang, terus label fields-nya pilih Nambu BJ. Kita coba apply, nah dia bakal muncul nama-nama desanya nih. Misal ini Panusupan, terus ini Tunjung Muli. Biar bagus, ini kita samain kayak tadi, ada simbol, mask, halo. Mungkin bisa warnanya kita ubah jadi hijau boleh. Coba ya. Hmm. Kalau kurang cocok ya nggak apa-apa putih aja. Nah, gini. Nah, kalau udah, ini udah jadi peta topografinya. Selanjutnya kita bakal buat peta slope. Ini sebelumnya uh, kita apa? Grup dulu aja. Klik shift, terus pilih yang ini. Misal administrasi desa, terus klik shift ke sungai, dia bakal ke select semuanya. Ini di group, klik kanan, terus muncul ada grup. Ini grup layarnya kita ubah namanya jadi data dasar. Ini bisa di kayak gini. Kalau udah, oh sebelum slope kita bakal buat hillshade dulu. Hillshade ini ada dua, tradisional sama multidirectional. Kita buat yang multidirectional terlebih dahulu. Kita klik Windows, klik Image Analysis, tulisannya diklik dan klipnya, terus di bagian processing pilih yang ini. Terus yang bagian channel clipnya di klik kanan, insert function, pilih yang hillshade function. Di hillshade type-nya kita pilih multidirectional, kalau udah klik OK. Nah, dia bakal lebih menonjolkan dari reliefnya. Shaded reliefnya lebih nampak gitu. Ini bisa kita ubah, namanya jadi hillshade multi ya. Hillshade multi. Ini kalau kita
taruh ke atas, tampakannya seperti ini. Display, transparansinya kita gedein, dia bakal semakin transparan ini. Oke, kalau udah, eh ini terserah kalian ya. Terserah kalian bagaimana enaknya. Misal di transparansinya segede apa, sebesar apa gitu. Kalau udah kita bakal buat hillshade tradisional. Ini kita checklist dulu aja. Oke, untuk hillshade tradisional kita bakal pakai 4 arah penyinaran yang berbeda. Kita klik search, terus ini kita pilih hillshade, pilih yang spatial analyst. Input rasternya adalah yang dim clip. Azimutnya ini adalah azimut penyinaran sinar matahari. Kita bakal pakai 4, yaitu 0 derajat dari utara, terus 35 derajat dari timur laut, 90 derajat dari timur, sama 135 derajat dari tenggara. Kita yang pertama dulu yang 0 derajat, attitude-nya 45 aja, terus ini ubah satu, biar tanda serunya hilang sini. Kalau udah klik OK. Nah, ini hasilnya penyinarannya hanya dari utara, jadi yang kena adalah bagian sini aja nih, yang sini enggak. Ini kita ubah namanya, misal jadi 0. Kalau udah lagi sama seperti tadi, sama persis, input transfernya clip, azimutnya kita ganti sekarang jadi 35 atau 45 nggak apa-apa. Nah, yang ini arah penyinarannya dari timur laut. Sama persis seperti tadi. Sekarang kita lakukan untuk yang 90 derajat. Terakhir adalah yang untuk 135 derajat. Itu dari tenggara. Nah, kita udah punya 4 hillshade yang berbeda, penyinaran arah yang berbeda. Sekarang kita akan satukan semua ini dengan cara menggunakan tools raster calculator. Yang ini, rumusnya adalah kita buka kurung, terus double klik yang pertama yang 0 derajat, dikali 0,25. Tutup kurung, tambah. Buka kurung lagi, yang 45 dikali 0,25, tutup kurung, tambah. Buka kurung lagi, yang 90 lagi sekarang. Terakhir yang 0,135. Oke. Kenapa 0,25? Karena di sini kita bakal menggunakan 4 parameter kan. Dari 0 derajat, 45 sampai 135. Makanya 0,25 ini. Karena kalau dijumlahin ini hasilnya jadi 1. Tapi kalau kita cuma gunakan misalnya 2 aja nih, 2 penyinaran yang berbeda, ini dikalinya 0,5. 0,5 gitu. Kalau udah semua ini, pastikan udah sama, klik OK. Nah, kalau sudah muncul, dia bakal ada simbol seperti ini. Ini kita ubah namanya jadi hillshade tradisional. Ini kita bisa grup aja ya, data hillshade.
tradisional. Oke. Nah, ini adalah headset tradisional yang gunanya ini adalah untuk kita menarik kelurusan lembah, kelurusan bukit, ataupun kelurusan struktur. Kita bisa menggunakan headset tradisional. Dia bakal menampakkan kayak relief-relief yang tajam seperti ini. Jadi bisa kita lihat kelurusannya. Gitu. Kalau yang multidireksional, dia nggak bakal bisa untuk menampilkan hal yang sama seperti yang tradisional. Jadi yang multidireksional ini uh, jatuhnya lebih ke arah estetika dari petanya itu sendiri. Jadi fungsinya beda-beda. Oke, kalau udah sudah jadi sistem tradisional, direksional, selanjutnya adalah kita akan buat peta slope. Di bagian peta slope ini kita gunakan satu tools aja ya, yaitu tools slope. Terus di bagian ini ada pilihan, kita pakai yang 3D analysis. Oke, kalau sudah, input rasternya adalah yang dem clip. Terus output measurement-nya adalah ini ya, kalau kita lihat ada derajat sama persentase. Kita mau pilih yang percentage aja, karena kita bakal gunakan klasifikasi atau pengklasifikasian kemiringan lereng dari Van Zuyda. Sebenarnya juga bisa derajat. Tapi di sini kita samain aja, kita pakai yang percentage. Ini factor-nya jadi satu. Kalau udah, kita klik OK aja. Selanjutnya ini kan masih random untuk klasifikasi apa pengklasifikasiannya dari ArcGIS. Kita bakal samain seperti yang Panzidam 1985 ya. Kita bisa double klik di sini. Terus di bagian simbologi ini di classified kelasnya ini kan ada 9 nih. Banyak banget nih sebenarnya. Kita hanya gunakan karena kelas di Panzidam ini hanya ada satu tiga delapan 8 kelas. Jadi kita gunakan 8 aja. Terus di bagian ini classify diklik. Nah, break values-nya ini masih ngacak kan? Kita atur. Ini double klik. Soalnya ini dari 0 sampai 2%. Setelah itu selanjutnya 2 sampai 7%. 7, terus 15%. Selanjutnya 15 sampai 30, terus 30 sampai 70%, terus 70%, terus ini 70 sampai 140%. Ini lebih dari 140. Oh enggak, ini berarti awalnya 0 ya. Sorry, awalnya 0. Lalu 2, 7, 15. Terus ini 30, 70, 40, 41. Oke, seperti ini. Oke aja. Oke, kalau udah, ini simbolnya yang paling rendah warna hijau ya. Warna hijau. Lalu yang ini juga masih sama. Nah, yang ini baru dia ke hijau yang lebih muda. Misal ini. Setelah itu 7 sampai 15 itu warna kuning, 15 sampai 30 itu warna
jingga, setelah itu 30 sampai 70 itu warna merah merah muda. Oke, 70 sampai 140 itu warna warna merah, dan lebih dari itu adalah warna ungu. Kalau udah kita klik apply dulu, kita lihat. Hmm. Oke, ini adalah slop yang pakai percent rise. Kalau kita mau bereksperimen, kita pakai yang degree atau yang derajat, kita bisa coba lagi. Input rasternya tadi di enclip. Terus ini degree ya. Degree, jadi satu. Slope-nya ini yang derajat 7 aja ya. 7 aja. Terus ke classify 0 sampai 2 derajat. Terus ini 2 sampai 4 derajat. Ini 4 sampai 8 derajat. 8 sampai 16. 16 sampai 35. Terus 35 sampai 55. Terus di atas 55. Kita bisa tembak 56 aja. Kalau udah klik OK, sama seperti tadi kita ubah namanya, kita ubah warnanya ya. Hijau muda, terus ini kuning, lalu jingga, terus merah muda, merah muda, merah muda, jingga lagi. Oke. Terakhir adalah ungu. Jadi perbedaannya, hasilnya sama aja ya ternyata. Ada perbedaan sedikit, tapi nggak terlalu signifikan. Kita bisa pakai yang terbaru aja, misal. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau di sini aku misal mau pakai yang slope degree, berarti yang slope persennya dihapus. Sama aja. Kalau udah, ini udah jadi slope-nya. Peta slope-nya, ini hillside multidirectional bisa kita ke atasin aja. Biar dia overlayin si slope-nya itu, biar bagus. Ini bisa transparansinya kita gedein aja. Pixel 70. Oke, 80 cukup. Setelah itu kita akan buat peta aspek. Kita klik search, terus aspek. Pilih yang ini. Input rasternya masih sama, dan klik. Ini langsung oke aja. Ini adalah peta aspeknya. Peta aspek ini maksudnya adalah kita bisa lihat di sini legendanya ada north, northeast dan sebagainya. Ini adalah bagian bukit atau bagian lereng yang terkena sinar matahari. Misal north berarti bagian yang terkena sinar matahari dari utara. Northeast berarti bagian yang kena sinar matahari dari timur laut. East berarti yang kena dari timur. Misal yang north nih, yang utara warna merah, berarti bagian itu terkena sinar matahari dari utara. Kalau kita zoom, nah
Yang merah ini, nah ini nih, ini dia terkena sinar matahari dari arah utara nih. Ini utara, utara semua. Nah, kalau misalnya kita ke atas dikit nih, di bagian ini. Nah, misal warna kuning ya, yang kuning ini dia kena sinar matahari dari arah timur. Yang ini berarti. Yang hijau southeast berarti tenggara ya. Ini tenggara gitu. Jadi cara bacanya seperti itu untuk aspek ini. Dia menggambarkan eh, lereng atau bukit bagian yang terkena sinar matahari dari arah mana gitu. Tergantung warnanya yang ada di legenda ini. Oke, kalau udah selesai ini udah peta aspek dan slope, terus topo, hillshade juga udah. Selanjutnya adalah kita akan layouting. Ini kita save terlebih dahulu aja. Kita ke layout view. Nah, layout view ini kita bisa bebas untuk mengkreasikan peta yang akan kita buat. Ini kita ubah dulu, klik kanan, Patch and Print Setup. Kita ubah ini ya, kertasnya misal A4. A4 landscape. Nah, skalanya tadi adalah 25.000 ya. Bagian ini kita klik aja 25.000. Kita unchecklist dulu, kita pakai yang peta dasar. Untuk peta dasar hillside multidirectional kita bisa gedein aja, di nolin aja ya. Oke, untuk layoutnya bebas, terserah. Maksudnya kayak eh sekreatif kan mungkin. Yang penting unsur-unsur peta seperti judul legenda, arah kata angin dan sebagainya itu harus ada. Yang layout peta yang biasanya aku pakai ini bisa diatur frame-nya. Ya, kalau nggak pas seperti ini, kita bisa pasin dengan cara misal klik yang kiri atas ujung, kita pasin ke petanya, terus pilih yang ini, pen, kita drag ini ke ujung kiri atas tadi. Nah, ini di unchecklist saja couplingnya. Terus klik yang select elements, lanjut yang kanan kanan bawah. Kita pepetin lagi kayak tadi. Nah, terus klik pen lagi, kita pepetin ke kanan bawah. Oke, kalau udah, nah kita akan munculin koordinat dari petanya ini ya. Ini kanan, terus properties, bagian kita klik new grid, kita pilih yang measure grid karena ini yang kita pakai UTM ya. Measure grid next aja, terus kita apply. Nah, untuk ngubah ini kita bisa ke properties, ngubah apa? Koordinatnya ini, intervalsnya nih kita bisa atur nih, x-nya nih 900 atau y-nya 1000 nih terserah kita. Misal biar nih agak jarang 500 aja. Ini juga 500 coba.
1.200. Nah, ini lebih mending. Ini untuk lensnya kita pakai aja labelsnya. Vertical orientasinya kita checklist. Sini kita checklist. Di checklist semuanya. Aksesnya juga di checklist semuanya. Ini bold, terus nih size-nya segini. Gitu. Kalau udah, klik OK. Oke, kalau udah, kita bakal masuk ke ini ya, bagian yang keterangan-keterangannya, legendanya, dan sebagainya. Ini kita bisa atur ini gridnya. Kita klik di bagian penggarisnya ini, klik sekali. Kita buat kotakan seperti ini. Kotak dan klik rectangle, terus kotakin aja. Ini kanan properties, fill colornya no color, outline colornya ini bisa tebelin aja. Ini juga bisa ditebelin ya. Kalau mau, ini kan ditebelin nih garis pinggirnya. Ini juga bisa tekan ditebelin. Klik frame, yang bordersnya kita 2.2. Nah, ya lebih tebel. Kalau udah, ini kita hapus aja, klik kanan di penggarisnya, terus clear all guides. Kalau udah nih kita bisa buat judul. Nah, buat munculin yang ini, kita klik customize toolbars, pilih yang ini, graphics. Graphicsnya kita checklist. Kalau belum, nah dia bakal muncul sini. Gunanya adalah untuk dia memposisikan secara presisi. Misal kita akan memposisikan peta topografi ini tengah di tengah dari kotakan ini. Kita bisa klik sekali topografi, terus pencet shift, pilih yang kotak ini. Nah, dia bakal muncul pilihan-pilihan ini. Kalau ini adalah ke tengah, nah ini adalah pojok kiri, ini aja pojok kanan, ya berubah nih. Terus ini ada yang ke bawah, bagian sini, yang ke atas, yang ke tengah, tapi yang vertikal, ini yang ke tengah, tapi dia horizontal. Gitu. Ya, tools ini sangat berguna untuk keestetikan layout kita. Ini kalau dari tengah, kita bisa, ini kan topografi daerah mana nih? Soal daerah Gunung Muli, Gunung Muli ini, Gunung Muli dan sekitarnya. Purbalingga, Jawa Tengah, 2024. Ini kita bisa gedein aja, berapa ya, 12 kali 12. Kalau udah sama kayak tadi, bisa kita tengahin. Terus klik ini lagi, klik nih garis, kita bakal buat garis lurus, biar enak. Oke, kalau udah, kita bakal masukkan elemen-elemen lain seperti north arrow,
Setelah itu klik ini scale bar yang ini kita bisa atur ubah sedemikian rupa seperti division unitnya kilometer, terus posisi labelsnya ini di bawah center, number divisionnya ini adalah kalau kalian mau tahu salah satu nih. Nah, jadi uh, number ininya dia hanya satu pembagiannya nih. Dari sini ke sini 1,5, terus ada satu di sini 0,75. Tapi kalau ini itu adalah garis barnya ini. Nah, kalau satu berarti hanya pok hitam seperti ini. Kalau dua ini berarti ada dua pembagiannya. Biasanya nih satu yang subdivisionnya dua biar lebih enak bacanya. Tuh. Misal 1,5 cukup, tengahin lagi kayak tadi. Oh ya, skalanya juga boleh dimasukin, skala yang scale text. Klik kanan properties, terus absolute. Nah, dia barang 1 banding 25.000. Ini nggak usah buat. Dan sistem koordinatnya juga boleh dimasukin. Ini convert graphics to features. Kita bakal hapusnya ya. Hapus beberapa yang nggak perlu. Segini aja. Kalau udah kita buat ini lagi. Nah, setelah itu kita bakal masukin legend. Ini legend ini kita topografi ya. Jadi cuman kita perlu administrasi desa, jalan, sungai. Sungai satu aja. Ini kontur hillside-nya nggak usah. Cuma 4 ini aja. Yes. Convert graphics to pictures. Terus ini masih kayak gini kan kita mau hapus. Bisa. Kita ini dulu kita masukin di sini dulu aja. Oke. Terus ungroup. Ini karena bahasa Indonesia ya, jadi dislike aja. Ini konturnya dihapus saja. Kayak gini. Ini di ungroup juga biar bisa kita edit teksnya. Ini yang kontur interval tadi ya. Tadi intervalnya kontur biasa aja. Ini interval. Interval tadi 12,5 ya. 12,5 meter. Terus yang dua, kontur indeks. Interval tadi adalah sekitar 75 kalau nggak salah ya. 75 meter. Kalau udah ini kita tutup. Terus di bawahnya kita taruh peta indeks.
Nah, buat peta indeks ini kita bisa klik insert, terus data frame. Nah, dia bakal muncul data frame baru di sini. Kita ubah juga namanya Quora sistemnya, terus kita pasin di sini. Ini ada dua opsi untuk peta indeks. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan base map yang sudah disediakan dari ArcGIS-nya. Di bagian sini, add data, add base map ini. Namun ini hanya bisa diakses ketika kamu ada koneksi WiFi. Jadi hotspot juga nggak bisa, hanya WiFi. Jadi di sini aku bakal praktekin yang eh, pakai offline ya. Kita bisa akalin dengan menggunakan data batas administrasi kabupaten kota se-Indonesia. Bisa di-download di open source di Google ada secara open source. Oke, yang ini adalah data administrasi kabupaten kota se-Indonesia. Ini bisa kita copy aja nih, kok apa layer kafling, terus kita paste di sini. Kita zoom to layer aja di kaflingnya, dia bakal otomatis zoom ke sini. Kita biasanya warna hijau ya, batasnya, jadi kita hijauin aja semuanya. Untuk skalanya bisa kita gedein nih, misal kecilin sorry, 1 banding 1 juta. Kita munculin aja label layernya. Oke, ini adalah paling enggak. Oh, ininya outline colornya bisa nih merah. Nah, oh enggak ya, putih aja bisa boleh. Putih, terus apanya, labelsnya juga. Ini kita kurang jauh, misal kita 2 juta coba. Ini boleh 1.500.000 aja. Ya, bisa. Terus ini bisa kalian masukin identitas diri, misal dibuat oleh siapa gitu. Disenterin seperti ini. Hmm. Nah, kalau udah jadi, ini adalah peta topografi ya. Selanjutnya untuk layout seperti peta hillshade, peta slope, peta aspek sama persis caranya. Bedanya adalah di bagian legenda ini. Legendanya menyesuaikan dengan legenda yang ada di legend aspek, terus slope. Misal contoh untuk peta peta apa namanya? Peta slope bisa unchecklist aja. Hillshade-nya kita gedein si transparansinya.
Kita masukin legend yang baru. Ini harus diaktifkan dulu. Biar muncul nanti pilihan legendnya adalah yang di layers yang diaktifkan tadi. Oke, slope degree. Nah, ini adalah hasilnya. Ini. Yang paling curam berarti ini ya, yang merah. Yang ungu nggak ada, jadi kita yang ungu dihapus. Oke, ini bisa dikecilin. Kita ke bawahin. Ini kemiringan lereng oleh Van Zidang 1985. Bisa kita kecilin aja. Ini angkanya masih kayak gini, kita rapiin dulu. Di ungroup jangan lupa. Ini adalah 0 sampai 2%. Ini 2 sampai 4. 4 sampai 8. Kalian bisa di grup aja biar enak. Masukin di sini. Ini untuk peta kemiringan lereng. Bisa diganti judulnya jadi peta slope atau peta kemiringan lereng. Boleh. Oke. Sama halnya juga dengan peta aspek, terus peta hillshade, itu juga sama persis. Caranya, bedanya adalah diganti legend sama judulnya ya, ingat. Terus untuk diekspor, kita bisa klik file, export map, terus ini bisa ada type-nya banyak ini. Bisa PDF, terus JPG, bebas. Bisa kita JPEG ya. Bisa PNG juga. Untuk file name-nya bebas. Misal ini peta slope. Resolusinya bisa kita atur nih. Dia semakin kecil, semakin jelek, semakin burik, dan semakin gede, semakin bagus. Kita coba yang di angka 1000 ya.
Jadi semakin gede itunya, resolusinya maka prosesinya semakin lama. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini ya, ini bisa kalian taruh di hasil praktikum. Nah, setelah itu kita bakal belajar menggunakan Arcsin. Untuk Arcsin ini sederhana aja, kita bakal buat tampilan 3D dari data digital elevation model dengan uh, di overlay dengan garis kontur. Sama kita ubah juga, samain 49S. Kita bakal butuh dua data, data dem dan juga data kontur. Kalau demnya kita pakai yang dem yang klip aja, yang ini. Kita klik kanan, terus data, export data. Terus lokasi filenya juga jangan lupa nanti biar nggak hilang. Nino aja. Ini udah masuk ya dem clip ini. Selanjutnya adalah yang kontur. Yang ini klik kanan, data, export data. Sama di bagian yang download tadi. Ini ya, export output. Setelah itu kita masuk ke sini, terus add data. Sama kita masukin data yang dem tadi, dem clip. Lalu data kontur. Jadi namanya adalah export output ya kalau nggak salah. Ini yang SHP. Nah, ini masih datar nih. Caranya biar elevasinya nampak, kita klik kanan atau double klik. Kanan properties double klik di den clipnya, terus di bagian base height ini kita klik yang floating ini, terus ini bakal muncul pilihan nih. Kalau satu, dia bakal kayak gini. H sama dengan horizontal sama dengan vertikal. Kalau dua, berarti lebih tinggi lagi dia. Vertikalnya, horizontalnya dua kali vertikal. Jadi dia bakal lebih terjal. Kita pakai satu aja. Terus yang ini juga sama. Konturnya juga pakai base height yang satu ya. Nah, dia bakal otomatis ke overlay sendiri. Kalau mau lebih terjal, kita coba ya. Kita coba dua. Ini juga dua. Nah, gini jadinya. Oke. Simbolnya kita juga bisa sama. Nih, ngubah. Sama kayak yang di ArcGIS. Yang di ArcMap, sorry. Itu warnanya. Dan ini kita bisa ubah warnanya ini.
Misal warna merah. Ini semakin ke atas, semakin merah, semakin tinggi. Atau bisa juga pakai classified ini. Nah, jadi ini range tinggiannya ya. Dari segini, segini, segini gitu. Bisa sama kayak yang kayak slope tadi. Kita bisa ubah sampai yang paling tinggi gitu. 400. Kalau udah ini bisa langsung masukin aja di hasil praktikum. Seperti ini. Gitu. Mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.